Pemakzulan Gibran kembali disuarakan oleh Purnawirawan dan parahnya Andi Aswan yang Ketum Jokowi Mania pertanyakan legitimitas para Purnawirawan dan menuduh mereka kaum 17% dan 23%. Parahkan paling tidak mereka adalah mantan para jenderal yang pasti sudah berjasa bagi negara ini, bukan membuat rusak negara seperti junjungan kalian si Raja Jawa itu. Para Purnawirawan kali ini kecewa terhadap DPR yang terkesan lambat hingga mereka suarakan pentingnya pemakzulan ini kembali, dan itu mereka lakukan karena cinta NKRI. Malah dinyatakan urgensinya oleh si Waketum Joman. Dan sepertinya kasus Fufu Fafa adalah pintu masuk untuk itu, seperti Perdana Menteri Thailand yang dinonaktifkan gegara skandal telepon. Menurut saya sedang terjadi pelecehan tanda kutip parlemen terhadap suara rakyat hari ini. Para jenderal, ratusan jenderal yang menyuarakan untuk maksulkan Gibran itu hanya dijadikan gendang sedang menarik poco-poco. Ini yang hadir semua kalau saya lihat itu adalah ya kaum 24% sama kaum 16%. Lawan politik kepada kemarin kontestasi. Ini permasalahan bukan murni dari keinginan para purnawirawan. Karena purnawirawan itu kan ada PPAD, PPAL, dan PPAU. Ya, kalau purnawirawan ini kan nggak jelas. Jadi kembali lagi bahwa tolong dibedakan, kita forum purnawirawan prajurit TNI, bukan forum purnawirawan TNI pada umumnya. Pada mereka-mereka yang mengatakan kami ini mereka ngomong, kami ini orang sakit hati, kami ini orang gak kebagian, gak tahu kebagian apa gitu. Ya, bukan itu. Sekali lagi pada kesempatannya saya bukan itu. Itu yang perlu saya tekankan pertama. Yang kedua, khususnya lagi para purnawirawan yang ada di pemerintahan, terutama yang Presiden Prabowo dan menteri-menteri yang ada di situ. Masa nggak mendengar kondisi bangsa yang seperti ini? Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara janda. Masalahnya urgensinya apa gitu loh. Untuk mengadakan pemakzulan wakil presiden kita, seorang anak muda yang representatif anak muda. Kalau terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Rakebumi. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya. Karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi. Apa yang disuarakan oleh bapak-bapak purnawirawan ini tidak ada kata lain kecuali benar. Agar supaya negara kita ke depan itu menjadi lebih baik, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Ya mungkin tahun ini belum bisa dimakzulkan, tapi mungkin tahun depan lah, supaya negara kita tidak terlalu banyak kerugian. Rugi. Seorang anak yang belum cukup umur menjadi wapres dengan merubah angka-angka itu, dan itu terjadi sebuah pembiaran, dan kita semuanya mengamini saat itu, diam semuanya, termasuk saya tentunya. Kita jujur aja deh, kita terhipnotis saat itu. Brengsek semua. Jadi jangan harapkan DPR melakukan inisiatif perubahan untuk mengambil tindakan-tindakan yang seperti bentuk pemakzulan. Tetapi kita dibutakan oleh sikap MPR. Mereka abaikan aspirasi masyarakat dan mereka tetap melantik Gibran dalam posisi dia berhalangan tetap yang seharusnya tidak boleh dilantik.
Kalau suratnya Purnawirawan itu jelas, referensinya pasal 7A, 7B, konstitusi mengenai pemakzulan. Sehingga mereka harus bahas, misalnya soal kapasitasnya Gibran itu sendiri. Karena kan dikarbit tuh dengan umur itu kan. Belum lagi soal Fufu Fafa. Targetnya bukannya bulan depan Gibran harus jatuh, bukan itu. Tapi jangan sampai ada terjadi lagi orang yang tidak punya kapasitas menduduki jabatan karena memanipulasi sistem ketatanegaraan. Kalau kita mau memakzulkan satu orang, wakil presiden saja, boleh dilaksanakan secara terpisah. Saya punya harapan ini berlanjut, bahkan sampai MK, dan kalau memungkinkan silakan sampai MPR. Kami bukan pemain topeng monyet. Kami bukan pembuat irama penarian poco-poco yang Anda salah laksanakan. Kami pencinta NKRI 24 karat. Sudah ada di kampus di Jogja, ya, kampus di Solo, di Bandung juga dengan ITB, dengan Unpad, dan dengan UPI. Ya. Jadi sudah kita clearkan apa temuan saya yang mengatakan 99,9% itu detail soal Fufu Fafa. Sudah juga saya presentasikan di depan DPD dan clear, semua sudah melihat. Jadi ini saya berani mempertanggungjawabkan, tidak hanya Abruminanas tapi Abruminolog. Bahwa wakil presiden telah melanggar hukum atau tidak memenuhi syarat menjadi wakil presiden, ya, versi dari Purnawirawan TNI. Tapi di Fufu Fafa agak berat, dia minta maaf Bang, karena ketika dia jadi wakil presiden, dia menyatakan itu bukan akun dia, ada perbuatan berbohongnya. Presiden, wakil presiden, menteri-menteri nggak boleh berbohong Bang. Sejauh ini kan banyak sekali bukti yang mengarah ke sana, dan itu tembus logika yang wajar, ya, bahwa memang ada korelasi yang sulit dihindari bahwa antara akun Fufu Fafa dengan Pak Wakil Presiden punya ikatan di masa lalu, ya. Ini mumpung Wakil Presiden tidak punya partai sebenarnya, harusnya ini proses lebih mudah. Jadi kalau kita bicara impeachment, itu bisa terhadap presiden saja, terhadap wakil presiden saja, atau dua-duanya. Jadi nothing to do dengan soal pemilihan paket seperti Filipina dan lain sebagainya, itu salah, ya. Jadi kalau kita kutip Jokowi dan diulangi oleh yang Andi, itu salah. Itu saya katakan salah. Dan yang kedua, yang namanya impeachment itu tidak ada urgensinya. Bukan urgensi perlu tidaknya impeachment, tetapi apakah seorang presiden dan wakil presiden itu memenuhi article of impeachment. Nah, article of impeachment itu bukan atas putusan pengadilan negeri, bukan atas putusan Mahkamah Agung, tetapi berlaku yang namanya forum privilegiatum dan impeachment, dua hal sekaligus. Pertama, proses politik di DPR, lalu kemudian ke Mahkamah Konstitusi, balik ke DPR dan ke MPR. Jadi, DPR itu memang murni politik. Perdana Menteri Thailand Paetongtarn diskors oleh Mahkamah Konstitusi setempat. Dalam percakapan telepon keduanya, ada dua hal utama yang disampaikan oleh Paetongtarn, kemudian ini memantik emosi masyarakat setempat. ประเทศของเรานะคะดิฉันมั่นใจในสิ่งนี้มากๆแต่วิธีการที่ดิฉันทำเนี่ยอาจจะถูกใจและไม่ถูกใจใคร Jadi nanti tergantung konstelasi politik yang ada. Kalau kita pakai hitung-hitungan, memang nggak akan maju. Tapi kan bukan hitung-hitungan yang akan menentukan. Yang menentukan itu dua hal. Eskalasi dari bawah dan eskalasi dari atas, dari elit. Elit itu ya Pak Prabowo misalnya, Megawati, Surya Paloh, Bahlil, dan lain sebagainya. Sejauh mana mereka melihat ada political interest atau insentif politik untuk memakzulkan Gibran atau tidak, itu dari atas. Dari bawah, sejauh mana masyarakat menghendaki pemakzulan tersebut. Saya katakan misalnya, kita bicara people power. Forum Purnawirawan TNI ancam duduki DPR, MPR jika surat pemakzulan Gibran tak direspon. Kasal Laksamana TNI Slamet Subijanto menyampaikan ancaman serius bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat wakil Gibran Raka dimakzulkan tak kunjung direspon DPR. Slamet kemudian menyinggung kondisi bangsa yang akan berada di ujung tanduk apabila masih dipimpin oleh Wapres Gibran. Dia mendesak seluruh elemen masyarakat untuk bergerak menyelamatkan negara.
Ia mengungkapkan kekecewaan lantaran surat-surat yang mereka layangkan ke DPR tidak mendapat tanggapan karena tidak ada respon. Ia bahkan menyebut DPR tidak sopan memperlakukan purnawirawan TNI. Wakil Gubernur Lemhanas itu menekankan pentingnya persatuan antara purnawirawan prajurit TNI dan masyarakat umum. Ia menyerukan kepada hadirin untuk berjuang bersama demi bangsa. Seruan tersebut disambut dengan antusias oleh peserta yang menyatakan kesiapan mereka untuk berjuang. Acara kemudian dilanjutkan dengan ikrar kebangsaan yang dibacakan bersama-sama. Ikrar tersebut mengulang kembali 5 sila dalam Pancasila, menandakan komitmen terhadap nilai-nilai dasar negara. Adapun Forum Purnawirawan TNI yang hadir dalam konferensi pers di antara lain Wakil Panglima Jenderal TNI Farul Rozi, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Hanafi Asnan, dan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Maijen Suenarko.